Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih berada dalam bab pengantar geografi. Subbab yang akan kita bahas hari ini adalah subbab konsep esensial geografi. Jika kita bicara konsep esensial geografi terdiri dari 10 konsep. Bisa disingkat seperti ini ya, jaket Mr. Polo dianggo niken kekait karung ya. Jadi ini bisa menjadi akronim singkatan agar mudah menghafalnya. Kalian juga bisa atau boleh membuat akronimnya sendiri agar mudah dihafal. Jika kita bicara konsep esensial geografi, ya, ini adalah kepanjangan dari masing-masing konsep esensial yang tadi kita singkat menjadi jaket Mr. Polo dianggo niken kekait karung. Baik, kita bahas satu persatu konsep esensialnya. Konsep esensial yang pertama adalah lokasi. Jika kita bicara lokasi, lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi relatif dan lokasi absolut. Jika kita bicara lokasi absolut dan relatif, ya, ini lokasi relatif. Lokasi relatif adalah sebuah tempat atau letak dilihat dari kondisi sekitarnya. Dalam gambar terlihat Indonesia yang diapit dua benua dan dua samudra. Ini menunjukkan bahwa lokasi Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Tapi jika kita berpindah ke negara lain yang ada di atas Indonesia, misalnya Filipina atau misalnya Jepang, maka mereka tidak lagi diapit oleh dua benua dan dua samudra, sehingga letak sebuah wilayah menjadi relatif ketika dilihat secara geografis. Lokasi absolut adalah sebuah letak tempat dilihat dari kondisi astronomisnya atau berdasarkan lintang dan bujurnya. Pada gambar ini terlihat contoh Indonesia yang berada pada 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat bujur timur hingga 141 bujur timur. Jika ada sebuah soal berbentuk wacana atau teks yang di dalamnya terdapat lintang dan bujur atau garis astronomis, maka lokasinya adalah lokasi absolut. Baik, kita lanjut ke konsep esensial geografi berikutnya. Konsep esensial geografi berikutnya adalah jarak. Jarak sama halnya seperti lokasi, terbagi menjadi jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut dapat kita sederhanakan menjadi jarak yang pasti, sedangkan jarak relatif jarak yang berubah-ubah. Contoh dari jarak absolut adalah jarak tempuh. Sedangkan jarak relatif, contohnya waktu tempuh dan durasi tempuh. Selain waktu tempuh, juga durasi tempuh. Konsep esensial berikutnya adalah konsep pola. Pola adalah susunan keteraturan suatu fenomena dalam ruang. Contoh dari konsep pola yang pertama adalah pola pemukiman penduduk. Ini ada 5 pola pemukiman penduduk. Selain pola pemukiman penduduk, ada juga pola aliran sungai. Konsep esensial geografi berikutnya adalah morfologi. Morfologi adalah bentuk permukaan bumi sebagai hasil proses alam dan hubungannya dengan aktivitas manusia. Ini adalah bentuk morfologi. Ada gunung, lembah, dataran tinggi, perbukitan, dataran rendah. Ini merupakan hasil
Ya, selain hasil, konsep morfologi juga bisa bicara prosesnya. Aglomerasi. Konsep esensial geografi berikutnya adalah aglomerasi. Aglomerasi adalah kecenderungan pengelompokan fenomena geosfer dalam suatu wilayah. Contoh dari konsep aglomerasi adalah kawasan industri. Kita tahu bahwa sebuah kawasan industri merupakan kumpulan dari pabrik-pabrik atau industri-industri dalam suatu tempat. Contoh yang kedua adalah pasar. Jika kita bicara pasar, maka pasar merupakan kumpulan dari para pedagang. Selain pasar dan kawasan industri, bisa juga pemukiman kumuh, pemukiman kelas atas atau elit, dan pemukiman kelas menengah. Atau bisa juga yang sering ada atau kita dengar atau pernah kita datangi seperti kampung Cina, kampung Arab, kampung India yang ada di Medan merupakan contoh konsep aglomerasi. Konsep esensial geografi berikutnya adalah konsep keterjangkauan. Jika kita bicara konsep keterjangkauan adalah fenomena geosfer dilihat dari sudut pandang lokasi, jarak, morfologi, dan kemudahan sarana dan prasarana transportasi. Ini adalah gambar dari seorang pengendara di musim hujan. Ketika kita bicara di musim hujan, jarak sebuah tempat itu menjadi lebih sulit untuk dijangkau dibandingkan ketika tidak hujan. Atau bisa juga ketika di musim hujan, proses perjalanan atau perpindahan dari satu tempat ke tempat lain menjadi lebih sulit, sedangkan di musim kemarau menjadi lebih mudah. Contoh yang kedua adalah morfologi. Ini adalah gambar dari para anak-anak yang sedang berjalan di perbukitan menuju sekolahnya. Jika kita bandingkan dengan di Bekasi atau di Jakarta, maka secara morfologi, secara bentuk muka bumi, lebih mudah untuk berpindah di tempat yang datar dibandingkan tempat berbukit atau bergunung atau tanah seperti pada gambar di sini. Faktor yang selanjutnya adalah bicara pelabuhan. Jika kita bicara pelabuhan, berarti kita bicara sarana prasarana. Dengan adanya pelabuhan, kita dapat mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi nanti kalau tidak ada pelabuhan, jadi dari satu tempat ke tempat lain agak sulit untuk berpindah. Bisa juga jembatan. Jika ada sebuah jembatan, kita akan lebih mudah untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang dibatasi oleh sungai. Konsep esensial berikutnya adalah nilai guna. Nilai guna adalah manfaat suatu wilayah atau daerah yang mempunyai nilai tersendiri bagi orang yang menggunakannya. Jika kita lihat gambar ini merupakan gambar gelombang. Ada dua profesi, yang pertama adalah nelayan dan peselancar. Jika kita lihat fungsi atau kegunaan atau manfaat gelombang untuk kedua profesi ini jelas berbeda. Jika kita bicara peselancar menginginkan atau bagi dia gelombang yang memiliki nilai tinggi adalah gelombang yang tinggi, sedangkan gelombang yang rendah tidak memiliki nilai guna bagi peselancar. Sedangkan bagi nelayan sebaliknya, gelombang yang rendah lebih bermanfaat, lebih memiliki nilai dibandingkan gelombang yang tinggi. Karena dengan gelombang yang rendah, dia bisa pergi melaut. Konsep esensial berikutnya adalah interaksi dan interdependensi. Setiap wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi memerlukan hubungan timbal balik dengan wilayah lain. Contoh dari konsep interaksi, contohnya adalah urbanisasi dan ruralisasi. Untuk konsep esensial berikutnya adalah diferensiasi area.
Jika kita bicara diferensiasi area, adalah wilayah yang bersifat unik antara wilayah yang satu berbeda dengan wilayah yang lain. Contohnya adalah daerah panas dengan daerah dingin. Kalau panas identik dengan pesisir, kalau dingin identik dengan pegunungan. Dua wilayah tersebut memiliki karakteristik suhu yang berbeda. Atau bisa juga kalau kita bicara pesisir, maka mata pencariannya adalah nelayan. Sedangkan ketika kita bicara pegunungan, maka profesinya adalah petani. Konsep esensial berikutnya adalah keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang adalah menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain di satu tempat atau ruang, baik yang menyangkut fenomena alam, tumbuhan, atau kehidupan sosial. Baik, demikianlah konsep esensial geografi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.